Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar? Siap ya, harus tetap semangat belajarnya ya. Hari ini kita sudah masuk pada subtema 3. Kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum belajar jangan lupa baca doa dulu supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Kita lihat, pada pembelajaran 1 di situ ada jalan raya adalah tempat umum. Ada pejalan kaki dan pengendara kendaraan. Semua pengguna jalan wajib mematuhi aturan. Nah, apakah kamu tahu aturan pejalan kaki di perjalanan? Nah, kita bahas ya. Kita lihat pada Ayo Membaca di situ. Nanti di rumah kalian juga baca ya teksnya. Sekarang kita baca bersama-sama. Bacalah cerita berikut, aturan menyeberang jalan. Hari ini anak-anak akan berwisata. Mereka akan berwisata ke Pantai Anyer di Banten. Anak-anak tidak sabar ingin sampai di sekolah. Untuk sampai di sekolah, mereka harus menyeberang jalan. Mereka menyeberang jalan pada tempatnya. Mereka lalu melihat ke kanan dan ke kiri. Setelah kendaraan berhenti, mereka segera menyeberang jalan. Begitulah aturan menyeberang jalan. Nah, ini kita lihat gambarnya ya. Mereka sedang menyeberang jalan pada tempatnya yaitu zebra cross ya. Nah, sebelum menyeberang jalan mereka harus melihat ke kanan dan ke kiri untuk memastikan bahwa tidak ada kendaraan yang akan lewat. Barulah mereka menyeberang jalan. Nah, begitulah. Itu aturan untuk menyeberang jalan ya. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kita lihat di sini di bawahnya ada pertanyaan ya, beberapa pertanyaan. Di manakah sebaiknya kita menyeberang jalan? Nah, tadi Ibu katakan di tempat penyeberangan jalan ya atau zebra cross. Apa saja yang harus dilakukan sebelum menyeberang jalan? Sebelum menyeberang jalan kita harus memastikan bahwa tidak ada kendaraan yang sedang melaju ya. Kita harus melihat ke kanan dan ke kiri. Barulah setelah kita pastikan bahwa tidak ada kendaraan yang sedang melaju atau kendaraannya sedang berhenti, baru kita menyeberang jalan. Nah, kita lihat yang nomor 3 di sini ada rambu lalu lintas. Apa nih? Apa arti rambu lalu lintas di samping? Nah, coba nanti kalian cari ya arti rambu lalu lintas ini apa? Nanti kalian tulis jawabannya di sini. Lalu, apakah akibatnya jika menyeberang jalan secara sembarangan? Nah, tidak boleh ya, sangat berbahaya, bisa menyebabkan kecelakaan ya. Kita bisa tertabrak oleh motor ataupun mobil yang sedang melaju. Nah, nanti kalian isi ya ini, lalu cari yang ini. Rambu lalu lintas ini artinya apa? Kita lanjut pada halaman berikutnya. Pada Ayo Mendengarkan, aturan keselamatan juga ada bagi pengemudi dan penumpang kendaraan. Aturan tersebut terdapat dalam teks di bawah ini. Dengarkan gurumu membaca teks berikut. Kalian dengarkan ibu bacakan teksnya ya. Perjalanan menuju ke Pantai Anyer. Ino dan teman-temannya telah berada di dalam bus. Sebelum bus berjalan, ibu guru mengajak murid-murid untuk berdoa. Mereka berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka berdoa untuk memohon keselamatan selama dalam perjalanan. Nah, ini. Perjalanan menuju ke Pantai Anyer cukup jauh. Di dalam perjalanan, ibu guru mengingatkan aturan keselamatan dalam perjalanan. Perjalanan menuju ke Pantai Anyer cukup jauh. Di dalam perjalanan, ibu guru mengingatkan aturan keselamatan. Nah, aturan keselamatannya itu sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh mengeluarkan anggota tubuh dari jendela bus. Yang kedua, tidak boleh berdiri didorong di antara tempat duduk ketika bus berjalan. Yang ketiga, tidak boleh meludah di dalam bus. Yang keempat, tidak boleh membuat keributan karena dapat mengganggu sopir bus ya. Nah, ini dia aturan-aturan keselamatan dalam perjalanan yang harus kita patuhi ya pada saat berkendara supaya terhindar dari kecelakaan. Nah, dalam teks perjalanan menuju ke Pantai Anyer ini terdapat kata-kata atau terdapat kalimat yang huruf awalnya menggunakan huruf kapital ya. Kita lihat di sini. Yang pertama itu ada pada kata Ino. Ini awal kalimat dan juga nama orang ya. Jadi
huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Lalu yang kedua, kata sebelumnya. Nah, ini merupakan awal kalimat ya kalau sebelumnya. Yang ketiga itu mereka. Mereka ini juga awal kalimat. Lalu ada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa ini kata ganti Tuhan ya, jadi harus menggunakan huruf kapital juga pada awal kalimatnya. Lalu mereka lagi ini awal kalimat ya. Lalu perjalanan juga awal kalimat. Lalu Pantai Anyer itu nama tempat ya. Huruf awalnya menggunakan huruf kapital nama tempat. Lalu di ini awal kalimat. Lalu ibu guru ini penulisan huruf pada kata kekerabatan ya. Jadi menggunakan huruf kapital juga. Lalu ini aturan, ini awal kalimat. Lalu tidak ini huruf kapital awal kalimat. Lalu tidak yang kedua juga sama awal kalimat dan seterusnya juga ini awal kalimat ya. Boleh nanti kalian ditandai di garis bawahi untuk yang huruf kapital seperti ini, ino, sebelum, ibu guru, dan lainnya yang tadi sudah ibu jelaskan ya. Nah, untuk yang ayo lakukan ini tidak usah. Kita lanjut pada halaman selanjutnya. Kita lihat pada kini aku tahu di sini. Tahukah kamu pada bacaan terdapat kata yang huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital? Nah, tadi sudah ibu bahas ya. Nah, berikut ini beberapa penggunaan huruf kapital. Yang pertama, itu penulisan huruf pertama nama orang seperti Ino. Ino ini kan tadi menggunakan huruf kapital pada awal hurufnya ya, huruf pertamanya. Yang kedua, penulisan huruf pertama pada nama Tuhan. Seperti Tuhan yang Maha Esa. Atau kata ganti Tuhan seperti mu, nya, dan engkau. Lalu yang ketiga, penulisan huruf pertama nama tempat seperti Pantai Anyer. Itu juga menggunakan huruf kapital pada awal katanya ya. Yang keempat, penulisan huruf pertama kata kekerabatan seperti ibu guru, paman, pak ataupun pak RT ya, itu menggunakan huruf kapital. Nah, tugas kalian itu yaitu yang ini. Yang ayo menulis, tuliskan kembali kalimat berikut dengan benar dengan menggunakan huruf kapital yang tepat ya. Sesuai dengan penjelasan yang ini. Kita lanjut, kita lihat pada ayo berkreasi di sini. Ada membuat hiasan dinding dari kerang ya. Di pasir Pantai Anyer, anak-anak mengumpulkan cangkang kerang. Cangkang kerang itu akan dibuat hiasan dinding. Mari kita ikut membuat hiasan dinding dari kerang. Berikut ini langkah-langkah dan membuat hiasan dinding dari kerang. Nah, alat dan bahan yang digunakan itu ada kertas karton warna hijau, kerang, mata boneka, lem putih, cat air warna hijau. Untuk membuatnya, yaitu yang pertama, potong kertas karton sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Misalnya kalau di sini bentuk yang diinginkannya kura-kura ya, sama kepiting. Lalu cat kerang dengan warna hijau, beri lem pinggiran kerang dan tempelkan pada kertas kartonnya yang sudah dibentuk kura-kura. Lalu tempelkan mata boneka sesuai dengan tempatnya di sini di kepalanya ya. Nah, itu dia, mudah ya untuk membuat hiasan dinding dari kerang ini. Nah, kita juga bisa memanfaatkan benda-benda di sekitar kita yang sudah tidak terpakai lagi. Kita bisa manfaatkan dijadikan sebuah kreasi ya. Nah, untuk yang ini tidak usah, kita lanjut. Kita lihat pada kini aku tahu di sini. Anak-anak ke Pantai Anyer pada hari Sabtu. Sabtu adalah nama-nama hari ya. Nah, tahukah kalian nama-nama hari itu ada apa saja? Yaitu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Ada 7. Ada 7 nama-nama hari. Nah, mari kita perhatikan urutan hari dalam seminggu. Yaitu Minggu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Nah, bila hari ini hari Kamis, coba kita lihat ya. Di sini ada contoh soal. Bila hari ini hari Kamis, maka apakah 2 hari yang lalu? Hari apakah 2 hari yang lalu ya? Di sini sudah ada urutannya, ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Berarti kalau hari ini hari Kamis, 2 hari yang lalu itu
ke belakang ya, berarti mundur ke belakang. Rabu, Selasa, berarti 2 hari yang lalu adalah hari Selasa ya. Nah, kalau misalnya hari ini adalah hari Selasa, misalnya ya, hari ini Selasa nih. Berarti 1 hari yang lalu adalah hari, berarti tinggal dipindah ke sini ya. Sehari yang lalu itu kemarin, berarti kemarin hari Senin ya. Seperti itu, paham ya? Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu adalah nama-nama hari dalam satu minggu ya. Satu minggu ada 7 hari. Nah, dalam satu minggu itu ada 7 hari. Perhatikan contoh soal berikut. Ayah pergi keluar kota selama 2 minggu. Berapa hari ayah pergi keluar kota? Nah, tadi 1 minggu sama dengan 7 hari ya. 1 minggu itu 7 hari. Berarti ini kan ayah keluar kotanya 2 minggu. Berarti tinggal dikali 2 atau tinggal ditambahkan saja ya. Tinggal 7 tambah 7. Bisa juga dikali 2. Sama saja ya. Hasilnya adalah 14 hari. Berarti ayah pergi keluar kota selama 14 hari. Seperti itu. Paham ya? Nah, untuk yang ini nanti kalian kerjakan ya. Untuk yang ayah berlatih kalian kerjakan yang A dan yang B. Seperti tadi contoh soal yang sudah Ibu jelaskan. Nah, kita lanjut pada pembelajaran 2. Di Pantai Anyer, anak-anak sangat senang. Anak-anak tidak hanya berwisata. Di Pantai Anyer, anak-anak juga belajar. Anak-anak diajar keselamatan di pantai ya. Kita lihat pada yang mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca bacaan berikut. Ibu bacakan, kalian dengarkan ya, simak bacaan yang Ibu bacakan. Bekerja kelompok di tempat wisata. Di pantai, anak-anak melakukan kegiatan berkelompok. Setiap kelompok diminta mengamati hewan-hewan yang ada di pantai. Anak-anak juga mendapat petunjuk keselamatan selama di pantai. Mereka harus berhati-hati terhadap hewan seperti ubur-ubur, landak laut, kepiting, dan ikan beracun. Hewan-hewan itu dapat membahayakan keselamatan. Di pantai, mereka memakai sandal. Hal itu dilakukan agar mereka mudah berjalan di pasir. Ino dan teman-teman juga patuh hanya berada di sekitar pantai saja. Hal itu untuk menghindari mereka terseret oleh ombak laut ya. Semua anak berjalan dengan kelompoknya. Nah, mereka saling bekerja sama. Nah, ini dia tadi ada aturan menjaga keselamatan di pantai ya, yaitu kita harus berhati-hati ya. Tidak boleh bermain terlalu dekat dengan air supaya tidak terhindar dari ombak laut ya. Lalu memakai sandal agar tidak menginjak benda-benda yang dapat melukai kaki kita ya. Nah, itu dia tadi hal-hal yang harus kita perhatikan untuk menjaga keselamatan di pantai. Kita lihat halaman selanjutnya ada ayo lakukan. Di situ ada Ino dan teman-temannya selalu hidup rukun. Mereka tetap bekerja sama meskipun saling berbeda pendapat. Itulah sikap menjaga persatuan dan dalam keberagaman. Coba tulis sikap hidup rukun yang dilakukan Ino dan teman-teman pada teks yang kamu dengar. Tulis pula satu contoh lain sikap hidup rukun yang telah kamu lakukan bersama teman-temanmu. Nah, tadi dari teks yang sudah Ibu bacakan itu ada hidup rukun di pantai ya. Tadi pada teks tersebut itu semua anak bekerja sama dengan kelompoknya. Nah, mereka saling bekerja sama. Mereka bekerja sama ya satu sama lain dengan rukun, tidak ada berkelahi, tidak ada saling olok-mengolok ya. Jadi mereka hidup rukun dan bekerja sama untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Lalu di sini kita lihat pada kini aku tahu. Kamu sudah tahu penggunaan huruf kapital. Satu contoh huruf kapital digunakan pada huruf awal penulisan nama tempat. Perhatikan contoh kalimat berikut. Ino dan teman-teman berwisata ke Pantai Anyer. Pantai Anyer berada di daerah Banten. Di Pantai Anyer dapat dilihat pemandangan Gunung Rakatau. Nah, pada kalimat di atas, penulisan nama tempat, yaitu Pantai Anyer, Banten, Gunung Rakatau, ditulis
dengan huruf, diawali dengan huruf kapital ya. Nah ini, Pantai Anyer, lalu nama daerah Banten, lalu gunung ya. Itu menggunakan huruf kapital pada setiap awal katanya ya. Nah, kita lihat di bawahnya. Di sini, Ibu tugaskan kalian untuk memberikan tanda kotak pada penulisan huruf yang seharusnya ditulis kapital. Berarti pada kalimat yang salah ya, yang harusnya menggunakan huruf kapital tapi pada kalimat tersebut tidak. Belum menggunakan huruf kapital. Kalian beri tanda kotaknya di nomornya saja ya di sini. Misalnya yang nomor satu yang harus menggunakan huruf kapital, kan ini ada kata Padang ya. Boleh di sini kotak ya gitu. Kecil aja. Seperti itu. Paham ya? Nah, untuk yang ayo menulis ini tidak usah. Yang ayo menulisnya yang tadi saja ya. Cuman yang di sini berarti yang salahnya Ibu jelaskan saja ya. Yang salahnya itu Ino. Ini harusnya menggunakan huruf kapital pada awalnya ya, yaitu Taman Mini juga. Lalu ini di-nya. Awal kalimatnya menggunakan huruf kapital. Aceh, Bali juga ya. Lalu ini Taman Mini dan Jakarta. Lalu ini Jakarta dan ibu kota juga ya. Seperti itu, paham ya? Untuk yang ayo berolahraga ini tidak usah. Kita lanjut pada ayo berpikir. Di sini kita lihat apa yang kamu rasakan saat berlari dan berjalan di pasir. Apa guna berjalan atau berlari di atas pasir? Apa pula guna berlari sambil bergandengan tangan? Coba kamu tuliskan berdasarkan apa yang kamu rasakan. Nah, ini masih masuk pada yang ayo berolahraga tadi ya. Di sini sudah ada semuanya di sini. Ini tidak usah, berarti yang ayo bercerita juga tidak usah. Nah, itu dia tadi tugas-tugas dari Ibu yang harus kalian kerjakan. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.